Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bedah Ekonomi Islam. Di sini kami akan mengobrol santai tapi berbobot, yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan di sini telah hadir para tamu dari Prodi Perbankan Syariah, yaitu dari saudara Endang, saudari Zaza Kezia, dan Chelsea. Baiklah, kita mulai dari narasumber yang pertama, yaitu saudari Chelsea. Saudari Chelsea, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, yaitu mengenai tauhid, yaitu apa sih sebenarnya makna dari tauhid di ekonomi Islam? Nah, jadi gini, tauhid itu artinya kepercayaan. Jadi menyadari bahwa segala sesuatu aktivitas ekonomi itu harus sesuai dengan nilai keesaan Allah. Jadi saat kita kerja, jual beli, itu orientasinya bukan cuma untung tapi juga keberkahan. Jadi kita juga harus jujur, tidak boleh manipulasi. Tauhid juga mengingatkan bahwa harta itu sepenuhnya bukan milik kita, tapi juga amanah dari Allah. Jadi penggunaannya itu harus baik, halal, dan memberikan manfaat. Berarti orang yang menerapkan tauhid jadi lebih etis ya? Nah, betul sekali, karena dia sadar ada nilai ibadah di setiap aktivitasnya. Nah, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu saudari Zaza. Saudari Zaza, kalau keadilan dalam ekonomi Islam itu gimana sih? Kalau kita bicara soal kata adil, itu sepertinya luas banget ya. Jadi keadilan dalam ekonomi itu ialah memastikan semua pihak itu mempunyai hak yang sama dan tidak dirugikan. Keadilan ini adalah akar terpenting dalam ekonomi Islam karena menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, kalau contohnya itu seperti larangan riba karena merugikan salah satu pihak, larangan penipuan, dan larangan monopoli. Nah, kalau di kehidupan modern itu gimana sih? Nah, kalau di kehidupan modern itu misalnya di perusahaan memberikan gaji sesuai standar. Nah, kalau di pedagang yaitu jujur dengan kualitas barangnya. Nah, kalau di bank syariah itu yang pakai sistem bagi hasil. Nah, bukan bunga, intinya keadilan memastikan ekonomi berjalan dengan sehat. Oke, kita lanjut ke narasumber yang ketiga, itu saudara Endang. Baik saudara Endang, kita langsung masuk ke dua prinsip ekonomi Islam, yaitu keseimbangan dan amanah. Bisa dijelaskan keduanya? Tentu, prinsip keseimbangan itu tentang menjaga keharmonisan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Islam tidak melarang kita untuk mencari keuntungan, tetapi tidak boleh sampai merusak lingkungan dan juga merugikan orang lain. Makanya ada zakat, infak, dan juga sedekah, supaya perputaran ekonomi tetap adil. Sedangkan amanah itu soal kepercayaan. Dalam ekonomi, amanah itu sangat penting. Ketika amanah dijaga, keamanan, rasa aman masyarakat juga ikut terpelihara. Jadi kalau amanah hilang, hancur ya? Ya, transaksi tidak akan jalan kalau nggak ada rasa saling percaya. Oh, baik, terima kasih saudara Endang. Ya. Baiklah, kita lanjut setelah jeda yang satu ini. Katanya hidup butuh passion. Emang passion apaan sih? Simple, kerjain yang lu suka. This is Surya Insomnia having here right now yang akan main kamu sampai ke jam 1. Sangat sukses ya. Meski diraguin, dengan seru gua buktiin. Nikmatnya kayak main, hasilnya nggak main-main. Kerjain yang lu suka. Bersama kami di sini, Bedah Ekonomi Islam, yaitu memasuki puncak pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada tiga narasumber langsung, yaitu mengenai ekonomi Islam itu kan menggunakan sistem kapitalisme. Apakah sistem kapitalisme ini bisa berdampingan atau bertolak belakang? Baik, saya akan menjawab. Nah, kalau dari sisi tertentu, kapitalisme masih bisa mengakomodasi beberapa nilai Islam, misalnya kebebasan berusaha, kepemilikan pribadi, dan kreativitas dalam bisnis. Nah,
selama praktiknya itu dikontrol dan diarahkan ke hal yang halal, beberapa aspek kapitalisme bisa selaras. Nah, beberapa kapitalisme itu bisa selaras. Benar, kapitalisme yang tidak dikontrol bisa bikin eksploitasi, kesenjangan dan orientasi profit yang berlebihan. Nah, di sini prinsip Islam masuk. Islam harus membatasi agar pasar tetap adil dan seimbang. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih fundamental, kapitalisme itu lahir dari budaya barat yang sifatnya sekuler, jadi memisahkan antara agama dengan aktivitas ekonominya. Sementara ekonomi Islam itu berangkat dari tauhid dan aturan syariat yang mengikat. Jadi kalau ditanya apakah kapitalisme itu bisa sepenuhnya mengakomodasi prinsip Islam, jawabannya tidak bisa total karena prinsip dasarnya berbeda. Kapitalisme itu berbasis nilai, sementara Islam itu punya batasan moral, larangan riba dan kewajiban keadilan, keseimbangan serta amanah. Wah, pembahasannya seru banget nih ya. Jadi ekonomi Islam memiliki 4 prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan, keseimbangan dan juga amanah. Terima kasih kepada 3 narasumber, yaitu Chelsea, Zaza, dan juga Endang. Dan juga terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan sekalian yang sudah menonton podcast kami di sini. Dan juga sampai ketemu di bedah ekonomi Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.